Om Swastiastu. Ida sulige sanidahat sobane titiam sareng sami. Ida penglingsir Majelis Desa Adat Provinsi Bali, para narasumber dan undangan semua yang titiam hormati. Pertama-tama titiam mengucapkan terima kasih atas penyelenggaraan acara seminar ini. Apa itu? Mewali ring uluning kerte, gitu. Dengan tema strategi penguatan Desa Bali dalam mencegah dan menangkal intervensi sampradaya asing, ideologi transnasional. Ini serem banget nih temanya, tepuk tangan nih. Yang dilaksanakan oleh Porgas Provinsi Bali. Saya baru dengar namanya Porgas ini, Forum Gerakan Adat Nusantara gitu. Jadi begini, jadi nggak bisa lama karena mau ada acara rapat sedianya jam 10, tapi ya diundur ke 10.30 mungkin, lewat-lewat dikit lagi lah gitu. Jadi yang memahami spirit yang dibangun, dikembangkan untuk menyelenggarakan seminar ini itu. Konteksnya Bali dulu ya. Karena itu yang Gubernur Bali nih, jadi bicaranya dalam kontekstual Bali itu. Titiang ingin mengajak semua, karena ini kan Krama Bali semua. Krama Bali ada di Bali, Krama Bali ada yang tinggal di luar Bali gitu. Bali juga gitu. Nah, kita semua harus paham betul tentang Bali secara utuh. Itu bahwa Bali ini itu ditata oleh beliau-beliau orang yang suci ya. Yang menata Bali ini para dangyang, para resi, para empu ya. Jadi Bali ini memang disentuh oleh orang-orang yang suci gitu. Maka jadinya pun itu juga suci ya. Maka Bali ini dengan segala isinya itu sebenarnya adalah suci itu. Dengan berbagai warisan yang diciptakan terdahulu untuk menjalankan kehidupan masyarakat Bali itu. Dan di dalam perkembangannya termasuk modernisasi yang sekarang berkembang, didukung dengan dahsyatnya perkembangan ilmu pengetahuan teknologi digital lagi, media sosial lagi itu, ini sangat berdampak terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masyarakat Bali ya. Ada yang memberi dampak positif, ada yang memberi dampak negatif. Kita harus mengakui bahwa kemajuan yang ada ini pun itu adalah bagian daripada interaksi antara kelokalan Bali dengan faktor eksternal itu. Apalagi Bali ini posisinya adalah sebagai
destinasi wisata utama dunia itu. Karena itulah Titiang sangat menyadari baru akan maju gitu, maju menjadi calon gubernur Bali itu Titiang betul-betul membaca tentang sejarah dan peradaban Bali, mulai dari Bali zaman dahulu prasejarah sampai perkembangannya. Jadi Titiang membaca utuh, baca utuh. Waktu Titiang di DPR itu satu meja 2 kali 1 meter isinya semua tentang sejarah dan peradaban Bali. Lengkap Titiang baca satu persatu, satu persatu. Dari situlah baru muncul inspirasi untuk membangun Bali yang dituangkan dalam visi Nangun Satkerti Loka Bali. Nangun Satkerti Loka Bali itu full adalah kearifan lokal Bali. Melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru. Pola pembangunan semesta berencana ini adalah konsep teknokratis untuk menjalankan visi Nangun Satkerti Loka Bali yang digagas oleh Bung Karno itu, untuk mewujudkan Bali era baru. Di periode pertama menuju Bali era baru, setelah dibangun 5 tahun di periode pertama, sekarang kita sudah berada dalam ruang Bali era baru yang harus dimatangkan terus fundamentalnya, yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya. Itu. Ini adalah alam Bali beserta isinya itu, untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia niskala sekala, menuju kehidupan krama dan bumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Karena Bali ini daerah bagian daripada Indonesia. Dengan spirit apapun kita bangun Bali ini, dia tetap adalah bagian dari Indonesia. Dan ideologinya itu adalah Pancasila. Jadi keseluruhan tatanan yang dibangun di sini, di Bali ini, nggak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ideologi Pancasila. Nah, di dalam membangun inilah kita harus menggerakkan keseluruhan aspek kehidupan masyarakat di Bali ini dengan Nangun Satkerti Loka Bali, yang berpedoman pada nilai kearifan lokal Satkerti, 6 sumber kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan, ya, bukan kehidupan manusia saja, kehidupan, ya, seluruh kehidupan. Karena alam ini tidak hanya manusia isinya, semua ciptaan ada, ya. Ada binatang, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, semua, ya, yang terlihat, yang tidak terlihat, semua ciptaannya yang harus kita jaga, yang harus kita harmoniskan. Itu yang terdiri dari Atma Kerti, penyucian dan pemuliaan jiwa, kemudian Segara Kerti, penyucian dan pemuliaan laut dengan pantainya, Danu Kerti, penyucian dan pemuliaan sumber air, Wana Kerti, penyucian dan pemuliaan tumbuh-tumbuhan,
Jana Kerti penyucian dan pemuliaan manusia, dan Jagat Kerti penyucian dan pemuliaan alam semesta. Itu dia. Ini yang menurut Titiang kearifan lokal yang dibangun sejak lama, nggak tahu kapan, beribu-ribu tahun yang lalu. Nggak tahu juga siapa yang menciptakan ini. Inilah yang justru menjadi warisan nyata adiluhung leluhur kita untuk kita bisa hidup survive bersama-sama. Tidak saja kita manusia, tapi semua isi alam ini harus bisa hidup. Jadi bukan hanya manusia yang harus dijaga supaya hidup, supaya survive, semuanya, hewannya, binatangnya, satwanya, semua harus hidup dia, harus semua dapat ruang hidup. Tolong dipahami nih, nggak usah, itu aja visinya aja, tayangan visinya. Ini aja dalamin. Tidak khawatir ini nggak paham isinya ini. Kan untuk bikinnya ini setahun lebih. Setahun lebih. Ini sebenarnya disertasi. Cuma belum dijadikan disertasi. Ini aja. Jadi leluhur kita di Bali ini sudah luar biasa menanamkan satu konsep berkehidupan. Padahal dulunya leluhur kita ini emangnya udah kuliah belum ada. Jangan kuliah, TK pun nggak ada. Jadi sudah mewariskan satu konsep kehidupan yang luar biasa yang diperlukan sepanjang dunia ini ada, sepanjang kehidupan ini ada. Itu, ya kan? Yang Satket itu kan. Siapa yang nggak butuh dengan air? Siapa yang nggak butuh dengan tumbuh-tumbuhan? Siapa yang nggak butuh dengan isinya laut dan lautnya? Siapa yang nggak butuh teman untuk hidup? Siapa yang nggak butuh semua ciptaan yang ada di alam semesta ini? Itu semua. Jadi Nangun Satket Loka Bali ini sebenarnya adalah konsep universal untuk memproteksi Bali, menjaga Bali, merevitalisasi yang udah rusak supaya jadi baik, karena udah banyak yang rusak. Juga merestorasi, merehabilitasi, dan seterusnya, memberdayakan. Itu utuh ini adalah konsep budaya yang secara politik, ekonomi, sosial, budaya itu adalah untuk Bali. Itu. Kita ini orang politik, jadi paham. Apa dan bagaimana cara menjaga Bali ini? Apa yang harus kita jaga dan bagaimana cara kita menjaga? Salah satu yang jadi tema yang ini apa namanya, mewali apa itu, huluning kerte, ya, mau dikemanakan juga ini dia. Apa yang harus kita jalankan di dalam Nangun Satket Loka Bali ini? Ada banyak, tapi yang utama sekali adalah kita nggak perlu menyinggung yang lain karena waktu terbatas. Yang nomor satu di Bali ini harus kita jaga adalah kekayaan, keunikan, dan keunggulan kebudayaan Bali yang memiliki berbagai unsur adat istiadat, tradisinya, seninya, dan kearifan lokalnya. Itu yang utama. Itu yang utama. Boleh dah ditelisik secara ilmiah, nggak ada yang lain. Itu dulu. Karena inilah yang menjadi fundamentalnya kehidupan masyarakat Bali. Yang lain perlu, tapi bukanlah unsur utama fundamental dari kehidupan masyarakat Bali. Itulah sebabnya satu persatu yang berkaitan dengan upaya kita untuk menjaga kebudayaan Bali ini secara komprehensif, secara fundamental, adat harus diperkuat.
Kehidupan adat istiadat kita di Bali ini harus kita jaga. Di mana lokusnya adat ini? Di desa adat. Astungkare kita punya sekarang ini 1.500 desa adat. Sebelumnya 1493. Ada lagi Mekar, nambah 7 desa adat. Jadi kalau kita bicara tentang menjaga budaya Bali dengan berbagai unsur di dalamnya, nomor 1 desa adat dulu dijaga. Enggak ada yang lain, itu dulu. Kenapa? Desa adat ini merupakan lembaga historis, sosiologis, bentukan dari penglingsir kita dahulu. Kalau desa dinas baru dibentuk oleh negara. Tapi kalau desa adat sosiologis, siapa yang bentuk? Leluhur. Siapa? Nggak tahu. Tapi ada. Dan kita bisa eksis. Luar biasa. Jadi nomor 1 berstrategi untuk menjaga budaya Bali ini, adat istiadatnya, desa adatnya dulu, ini dulu. Itulah sebabnya Titiang membuatkan Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Itu judulnya, di Bali. Nggak gampang untuk mengeluarkan perda ini karena ada proses, karena cuma ada di Bali. Syukurnya Bapak punya gubernur yang punya pengalaman politik di DPR. Bisa lolos, kalau nggak lolos Pak, nggak lolos. Tidak paham betul ya. Syukurnya kan Hidup Betara mungkin Hidup Betara Pukuturan Tedun ya. Karena beliaulah yang menata desa adat ini, sehingga ini bisa akhirnya jadi pula itu. Nah sekarang perda inilah yang harus kita jalankan dengan baik, memperkuat desa adat kita di Bali. Apa saja yang ada di desa adat? Seluruhnya. Aksara Bali diperkuat, bahasa Bali, busana Bali. Itulah sebabnya dibuatkan pergubnya, penggunaan aksara Bali, penggunaan busana adat Bali, penggunaan bahasa Bali. Itu keseluruhan unsur yang membentuk kebudayaan Bali. Itu dibuatkan perda, pergubnya semua, serta keseluruhan kekayaan budaya Bali. Dibuatkan lagi perda nomor 4 tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali, untuk menghidupkan semua, merevitalisasi semua yang dulu pernah ada dan sekarang mati, hidupkan lagi, gali lagi. Karena yang baru tampil sekarang, Titiang yakin mungkin 60%, sebagian masih ada di dalam, belum terangkat. Karena ini harus hidupkan lagi. Inilah yang Titiang dorong melalui desa adat itu. Yang lain-lain itu faktor pendukung. Desa adat dulu. Detail kita harus perhatikan di desa adat ini. Amonu di desa adat tunggu jalan ngodalin pernah metilem, kase, kapat, sange, kedase, segala macam. Amonu terus presiden ngodalin di desa adat, selama itu dah dia adat di Bali itu akan terjaga dia. Tapi dunia ini tidak statis, dinamis. Ada faktor internal dan faktor eksternal yang berdampak, mengganggu. Kalau sekarang dengan merek katakanlah Resta Bali gitu, ini kan istilah belakangan ya. Mungkin leluhur kita dulu menciptakannya nggak pakai Resta Bali, ya Bali lah gitu aja.
ya begini adanya gitu. Itulah yang harus kita jaga, jangan dirusak. Jangan dirusak. Kita yang sangat menghayati tentang keseluruhan budaya Bali ini. Bali bisa eksis seperti sekarang berkelanjutan itu yang utama karena budaya. Clearkan dulu. Sepakat nggak kita? Satu persepsi nggak kita? Itu. Bali anugerahnya itu budaya. Nggak diberi anugerah yang lain. Minyak nggak, gas nggak, batu bara nggak, apalagi yang lain lah sumber daya alam itu nggak ada. Iya. Kita harus bersyukur dengan anugerah budaya ini, karena budaya ini adalah ada di kepala, ada di perilaku. Sepanjang dia digeluti, dijalankan oleh masyarakatnya, dia akan selalu ada, nggak akan pernah habis. Kalau daerah lain dia punya tambang batu bara, minyak, gas, nikel, apa segala macam itu tiap hari dikeruk, tinggal nunggu waktu kapan habisnya. Begitu dia habis akan muncul masalah lingkungan. Budaya inilah yang harus kita jaga betul di Bali, karena budaya inilah yang membuat Bali ini dikenal masyarakat dunia dan Astung Karem menjadi para warga dunia ini cinta Bali dan berkunjung ke Bali di awal dan kemudian sekarang berkembang menjadi pariwisata. Pariwisata ini yang kemudian menjadi sumber kehidupan ekonomi Bali. Jadi pariwisata dan ekonomi Bali ini hulunya itu adalah budaya. Karena itu kita harus jaga kuat-kuat budaya Bali ini. Jangan coba ada yang mengganggu budaya Bali. Orang ke Bali karena dia cinta budaya Bali, bukan cinta yang lain. Bukan cinta yang lain. Kalau alam indah sama atau lebih indah dari Bali banyak. Kalau mau fisik yang sama atau lebih bagus fisiknya dari Bali ini banyak, NTT, Papua segala macam. Tapi kenapa Bali yang kecil ini dicintai oleh masyarakat dunia? Luas Bali ini 5.590 km persegi dan terus menurun luasnya karena abrasi pantai. Penduduknya cuma 4,4 juta. Pertumbuhannya melambat gara-gara KB 2 anak. Sehingga Nyoman dan Ketut ini hampir punah. Ketutnya sekarang tinggal 4,9%. Kalau nggak ditata ke depan ini nomor 1 paling cepat punah Ketut. Setelah itu Nyoman punah. Jadi jangan kita bicara soal jumlah. Nyoman dan Ketut ini jadi 4 anak ini, bukan kita sekedar bicara jumlah. Tapi sesungguhnya di balik itu adalah fundamen untuk menjaga budaya Bali. Akan berkurang kearifan lokal Bali yang diwariskan kepada kita semua kalau Nyoman dan Ketut sampai punah. Dosa kita sebagai penerus nggak bisa menjaga ini. Sama juga dosa kita nggak bisa menjaga melaksanakan Sadkerti. Beliau yang menciptakannya dengan sangat bagus. 6 ini 6. Kalau sekarang ilmu pengetahuan dunia modern menciptakan pembangunan yang ramah lingkungan dan kemudian berikut pembangunan yang berkelanjutan, itu semua adalah by accident, bukan by design. Industrialisasi muncul sehingga ada pencemaran yang tinggi, polusi yang tinggi, muncullah namanya konsep ramah lingkungan. Di Indonesia dibentuk Menteri Lingkungan Hidup, yang pertama kali Pak Emil Salim kalau nggak salah.
Terus sekarang muncul lagi tambahan memang baru, pembangunan berkelanjutan. Kenapa? Karena ekspektasi terus dicongkel, lama-lama habis. Iya. Sehingga muncul konsep pembangunan yang berkelanjutan. Jadi ada dua, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Leluhur kita 6 sakir tiba, lebih dulu, nggak mikir kejadian waktu itu, tapi adalah mungkin hasil beryoga, bersemedi atau apalah begitu. Karena sekolahnya kan juga enggak. Muncul itu. Dan itu kita perlukan untuk kehidupan selama-lamanya. Budaya Bali ini yang harus kita jaga terus. Kalau Bali ini mau survive, enggak ada yang lain, Pak. Kalau bikin infrastruktur asal ada uang gampang, konsepnya gampang. Sedang yang rancang mungkin untuk Bali ini. Bikin sekolah bagus, bikin rumah sakit bagus, teknokratis, konsep mudah, asal ada uang bangun. Tapi kalau budaya, Pak, nggak gampang. Ideologis, sosiologis itu nggak gampang. Ini yang menjadi tantangan besar kita ke depan semuanya, yang harus kita jaga sama-sama di Bali ini. Karena kita tengah menghadapi faktor eksternal yang ingin berkembang di Bali, ingin tumbuh di Bali. Ada yang positif, ada yang enggak. Salah satu yang bisa mengancam kalau kita nggak waspada, tidak kerja secara sistematis, ya tadi itu, kebalian kita ini akan rusak. Maka Dresta Bali ini yang sekarang disebut Dresta Bali harus dijaga dengan kuat. Itu. Menjaga ini, udah ikutin aja nih. Apa isinya Nangun Sar kita lo ke Bali dengan Perda dan Pergubnya, seluruhnya itu aja dijalanin, nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu jauh-jauh. Itu aja dijalanin. Itu sudah ekosistem keseluruhan. Upaya untuk menjaga Bali. Dan dalam konteks itu yang perlu mengingatkan, nggak bisa kita gerasa gerusu, harus matang, harus paham. Bali ini wilayah kecil, penduduknya bedik, tapi yang berebut masuk ke Bali ini banyak, menjadi destinasi wisata. Jadi segala langkah yang kita lakukan di Bali ini sedapat mungkin minim resiko. Jangan sampai dia berdampak pada konflik horizontal di tengah masyarakat. Harus dab-dab, harus arif. Nggak bisa konfrontatif, frontal, nggak bisa. Satu sisi kita harus menjaga budaya, tapi sisi lain kalau kita salah malah kita jadi rusak, bisa rusak semua. Ini kita harus betul-betul, kalau dalam keilmuan, trade off. Kita harus menghadapi situasi untuk menjaga yang ini, bagaimana menjaganya juga agar tidak menimbulkan distorsi baru, menimbulkan masalah baru, apalagi gejolak yang akan bisa mengganggu pariwisata, mengganggu perekonomian. Itu. Ya. Tolong paham ini detail-detailnya. Itu. Ya. Nah, kehadiran ini, Porgas ini, is okay. Ya. Tapi juga jangan organisasi untuk kumpul gaya-gaya, nggak usah. Kerja aja, kerja dengan baik sistem yang ada di Bali ini agar tidak timbul satu konfrontasi satu sama lain. Karena kalau sampai ada yang rame,
ada yang nimbrungin lagi, ada yang numpangin lagi, bisa lari kemana-kemana, bisa lari kemana-mana. Ini yang tengah Tijang jaga, Pak. Tijang sangat mendukung langkah ini, tapi ayo supaya harmonis caranya, koordinasi yang baik dengan semua elemen masyarakat. Itu dia. Jadi detailkan ini, petakan semua, dan bagaimana cara menggarapnya, cara mengerjakannya, bagaimana, di mana, siapa yang kita ajak. Nah itu, gitu Pak. Karena Bali ini menjadi sorotan dunia. Sedikit ada, waduh, biur gitu. Pak Koster gimana tuh? Itu. Pak Koster gimana nih? Ya. Kalau di Bali ada masalah Pak, nggak pernah bupati yang di kontak Pak, pasti gubernurnya Pak. Masalah di Badung yang dikontak gubernur, masalah di Gianyar yang dikontak gubernur, di Karangasem yang dikontak gubernur, semua. Karena Bali ini kecil, dilihatnya cuma gubernur aja gitu. Nah, ini harus menjadi pemahaman kita semua sama-sama. Terima kasih ini sudah bisa kumpul. Spirit ini harus dijadikan modal utama untuk melangkah. Sedikit mungkin kita membuat risiko, risiko. Kita harus paham ini Pak, menyeimbangkan ini semua Pak. Karena Pak, kita harus mikir Pak, kita hidup di Bali, tapi warga Bali di luar Bali juga banyak. Ada yang transmigran di Lampung, ada yang transmigran di Sulawesi, transmigran juga di Kalimantan, di mana-mana, ada juga di Jawa, segala macam. Salah kita bertindak di sini, dapatnya 1, hilangnya 10. Oke? Dapatnya 1 seakan-akan kita jagoan di Bali, tapi kacau balau di tempat lain. Dia akan menghadapi situasi yang lebih pelik. Ini yang harus kita jaga semua Pak. Jadi karena itulah Pak, kita harus betul-betul berhati-hati di dalam melakoni semua niat yang baik ini. Yang penting Pak, jani Pak, ngiring sarengin iki, yang utama dulu desa adat kita perkuat dulu, dukung dia desa adat ini semuanya, semua. Kalau desa adat kita bisa jaga dengan baik, kita lindungi, kita produksi, jangan sampai dia kena pengaruh yang tadi bilang itu, sampradaya asing itu. 90% Bali ini aman, 90%. Yang ada adalah dinamika di kelompok dan didorong oleh media sosial. Komunitas ada, kelompok-kelompok ada, pencinta ada, fanatisme ada, itu ada kelompok. Ini perlu segmen yang digarap sendiri. Dipetakan juga. Tadi kan udah ada ini, ada ini, ada ini. Yang lebih dalam dari itu saya punya. Titiang punya. Tawang tiang Pak, nih ini rupanya ini gitu. Di depannya begini, tahu-tahu belakangnya, dalamnya rumahnya begini rupanya gitu. Titiang punya semua. Jadi yang penting kita semua bikin narasi, kita Bali, cinta budaya Bali, keje-keje. Nah, kita kan ajak semua. Mungkin harus ada neapula-pulin. Ayo kembali ke jalan yang benar. Anene pele debin lanjut angene balan mai bin laku. Ane kembali ke jalan yang benar. Apa yang jalan benar? Ya ini yang Desta Bali ini yang diwariskan oleh leluhur kita. Itu dia. Yang perlu itu. Karena ada juga yang numpang supaya kita rame di Bali. Ya Pak Jenderal Putu Dunia pasti paham lah itu sebagai orang TNI itu. Ini yang harus kita jaga semua. Ya. Ya Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati. Sebenarnya Nangun Sarkit itu udah komprehensif sekali. Cukup ini dijalankan dengan baik. Ya. Petak
dan semua di desa adat itu nusing ada apa namanya itu yang kira-kira ada satu tempat atau apa, siapa orangnya yang menjalankan agenda ini, itu kan Pak. Kalau personal kita enggak, hak orang. Tapi kalau dia akan merusak lingkungan kehidupan masyarakat Bali apalagi, mulai Pak, ayo rame-rame. Masa sampai sanggah digebukin kan? Jangan dibiarkan. Yeah. Yen sampai Megalungan sing ada, Kuningan sing ada, Pagarusi sing ada, Saraswati sing ada, Purnama Tilem sing ada, Odalan sing ada, saat itulah budaya Bali ini akan runtuh. Amon tunu menjalan, dan bagaimana cara menjaganya supaya tetap berjalan, bagaimana adanya seperti warisan leluhur, selama itulah Bali ini akan eksis. Hati-hati, hati-hati. Jadi karena itu kita harus sama-sama nih, ya. MDA semua, Porgas juga nggak perlu buru-buru begitu ke akar rumput, dini kengken gitu. Ya. Yang basis di desa adat, ada juga yang basis di komunitas. Dini ada apa. Bagaimana mengatasi? Ayo duduk bareng. Kira-kira begitu. Sinergi antara Pemda Bali, kabupaten kota, MDA, provinsi, kabupaten sampai desa, dan organisasi kelompok masyarakat seperti Porgas ini kompak kita semua. Ya. Amun beraga kompak mengejang, ya mungkin dia karidup pendidikan. Ya. Nggak melebar dia, nggak kayak virus dia. Virus ini yang harus kita jaga, jangan sampai dia merusak. Ya. Jangan sampai dia merusak adat ini. Bahaya Pak, bahaya. Taruhan kita itu adalah adat Pak, harus dijaga Pak. Taruhan betul itu Pak. Ya. Degati bangsa ini kan diusak Pak. Ya. Fundamen kehidupan Bali ini akan rusak. Kalau sudah fundamen kehidupan rusak, udahlah yang lain tuh ya. Jantungnya itu di situ. Jantungnya kehidupan Bali itu. Nah, semoga seminar ini berjalan dengan sukses. Nggak usah mulu-mulu, yang konkret aja yang akan bisa dijalankan secara bersama-sama ke depan, dan bukan untuk melakukan konfrontasi, harmoni, ya, harmoni, ya, melakukan sesuatu masuk dia, tapi tidak dengan cara membuat suasana panas. Kira-kira begitu dia. Kan itu yang diajarin kepada kita semua. Yen demen ulian dengan cara rayuan yang bagus kan bagusan daripada ia demen karena ragu musak apa neken atau maksa gitu. Ya kan gitu kan, kalau kita berhubungan kan gitu juga ya. Kalau dengan cara halus kita bisa mengajak dia, menyadarkan dia, edukasi, ya kan lebih bagus daripada kita pakai marah-marah, pakai berantem lagi. Sedapat mungkin jangan itu. Tadi udah bagus isinya, inilah itulah segala macam, paham dah dia itu. Tapi mari kita jalankan dengan baik semua, koordinasi yang bagus, dan yang terus terang di periode pertama kerjasama sama MDA dalam urusan menjaga adat Bali ini udah bagus sekali, udah bagus sekali. Ketika menghadap, ya Titiang kan sebagai gubernur kan dibully terus gara-gara ya itu karena terlalu keras. Tapi keras untuk urusan kehidupan Bali nggak ada masalah, jalan terus, dan itu benar. Titiang sedikit pun nggak ragu. Ya. Karena yang kita jalankan itu benar. Ya. Suksema MDA selama ini sudah kolaborasinya bagus, jadi mitra Pemprov untuk menegakkan adat di Bali. Makanya Titiang perkuat MDA ini, kantornya diberikan, mobilnya diberikan, pegawainya diberikan, uang operasional diberikan, supaya dia bisa bekerja sebagai suatu
organisasi dengan sistemnya. Dulu kan nggak ada. Desa adat pun juga akan yang perkuat terus. Pecalangnya mau yang perkuat ini, yang lagi kemarin membangun kantor MDA sebalik dengan CSR, ini yang sedang melakukan satu proses kostum pecalang sebalik. Pecalang ada 23.000 apa ya? 23.000, kalau 1 juta saja per pecalang kan 23 miliar dia, liu masih. Tapi nggak ada artinya dengan dedikasinya pecalang yang luar biasa dari dulu. Itu. Jadi karena itu 2027 paling lambat udah akan dialokasikan. Itu. Paling lambat 2027. Asongkare yang bisa mendapat jalan di tahun ini panggaya pecalang kita di Bali. Pecalang kita kan luar biasa, udah kontribusinya, dedikasinya. Ada gini-gini, tedun pecalang, bung demo yang lain. Itu tengah soalnya pecalang nih. Kita harus bersyukur sama pecalang ini, luar biasa itu. Emangnya dia pernah mikir gaji? Nggak pernah. Maka kita udah serius ini. Doakan, kita nggak mau bicara soal terbuka soal ini. Mudah-mudahan ada jalan dalam waktu cepat. Biasanya sih kalau niat baik ketemu jalan baik itu. Jadi Asongkare itu bisa wujud. Desa adat juga akan yang perkuat tambahan anggaran mulai tahun 2027. Supaya makin kuat ya. Sebenarnya Pak, jujur saja Pak. Dulu Pak, ketika undang-undang desa dibentuk mau diberlakukan Pak, tadinya kita dorong itu, dan harapannya itu waktu itu adalah Bali ini memilih desa adat Pak. Cuma waktu itu kan yang belum gubernur. Kalau waktu itu semua memilih desa adat Pak, lain Bali Pak, jeung meteup Bali Pak. Meteup Bali Pak. Tapi sudahlah, kadang begini jalannya, ya kita ikuti aja. Sekarang di tengah-tengah situasi ini bagaimana kita tetap ajak menjaga desa adat di Bali ini agar dia bisa terus tumbuh, berkembang, menjaga peradaban kita di Bali. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Dengan mengucap Om Awiganamastu Namasidam, Titiang dengan resmi membuka seminar hari ini. Semoga sukses dan memberi manfaat bagi adat di Bali serta adat Nusantara. Suksema Rahayu. Om Santi 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 Om.